Nah, lama anjing bocah kemana bocah? Opening dulu kali ya sendiri. Cek. Mana sih Pak ya? Udah direkam lagi. Oke guys, halo guys. Bingung gua mau ngomong apa anjing. Jadi kayak monolog gini. Mana sih Pak ya anjing? Katanya ke air. Coli dulu kali ya. Pai. Mana anjing? Hehe. Halo guys. Rokok dulu kali ya. Rokok dulu ah. Gak bisa anjing, gue jadi gak bisa monolog gini ya. Kenapa ya jadi gak bisa monolog gini? Pai anjing. Memori pai. Pai. Pada anjing. Anjing. Kontol anjing. Jadi jatuh gua kan lari-lari bangki. Lama anjing. Bukan masalah lamanya Waktu. gua jatuh. Alah. Oke, take over episode 5. Let's Episode 5. go. Nah. Sorry nih gua telat Gue agak telat. bingung anjing tadi ngapain gue sendiri anjing. Ya sorry bukannya gua telat ya. Tadi gua ke kamar mandi dulu karena ya ada beban yang harus dibuang dulu. Jadi ya maklum telat Setuju. jadinya. Tadi gue juga jadi jatuh tuh gara-gara lari-lari anjing. Lu sih. Waktu pai keburu malam. Iya, Takut iya, hujan tahu. juga kan, gitu. Ya sih, soalnya kita juga Mm-mm. tapping ini kan di luar juga. Mm-mm. Jaket yang udah jadi icon kemana nih? Dicuci. Kontol. Kan udah deal ya. Episode kemarin tuh jaket itu akan terus ada di setiap episode take over. Ya maaf Pak, namanya juga udah kotor, harus cuci dulu lah ya kali. Nggak dicuci. Ya pai kalau misalkan kata maaf cukup nih ya, nggak bakal gue jomblo lama. Ya terus lu maunya apa? Nggak, maksud gue tuh gini. Sometimes tuh kadang ketika orang tuh kan gak ada yang sempurna ya. Gak ada yang sempurna dan pasti dalam kurun waktu hidup dia yang panjang pernah dong melakukan kesalahan. Pernah. Manusia boy, bukan nabi. Geplak nggak? Digeplak dulu nggak sama gua? Enggak kan, gua nggak copet anjing. Oh, ya Gua kan nggak kali. nyopet gitu. Gitu. Jadi ketika kita ada kesalahan, terus kita merasa itu salah dan kita tidak akan mengulanginya lagi, otomatis kita kan meminta maaf. Betul. Tapi pada kenyataannya kan nggak dimaafin tuh. Kata maaf aja kadang nggak cukup ya. Ujung-ujungnya udahan anjing. Ya mungkin perasaan episode ini awal-awal udah banyak maaf banget ya. Iya ya. Gue tadi kan lama minta maaf tuh ya. Iya. Terus Gak bawa jaket minta maaf tuh. ya udah deh. Ya udahlah, maafin aku ya guys ya. Maafin kita ya guys. Ya maafin ya. Kita mau pamit dulu. Udah ya. Cepet. Kalau ada salah-salah kata mohon maaf ya. Ya bye bye. Dadah. Anjing banyak gimmick anjing hidupnya anjing. Bukan gimmick. Baru berapa menit? Baru 4 menit anjing. Bukan gimmick. Itu tuh kan kita apa ya, mencoba have fun, mencoba segala sesuatu tuh dengan have fun, walaupun ya kadang yang udah have fun di jalan juga maaf nih. Tadi berarti lu udah 2 kali minta maaf. Mic mana? Mic yang mana? Udah dibeli belum? Kan perjanjian nanti tanggal di check berapa out-nya. sekarang? Tanggal 1. Perjanjiannya tanggal 2 di check out-nya. Lu bilang tanggal 31 mau, jadi tanggal 1 udah bisa make mic. Anjing ribet kayak urusan sama cewek gua. Ayo mana mic-nya? Masih pakai ginian kita. Ya udah, ntar kan di check out kan, perjanjian kemarin tanggal 2. Enggak, minta maaf dulu. Enggak, fuck lah kalian semua. Bodoh amat. Bodoh Mau audionya amat. bagus, mau audionya jelek, dengerin anjing sama Nah, bass. itu lu. Ya udah. Karena kita tadi udah ngebanyak Banyak minta maaf ya. Bahas aja kali ya maaf. Betul, kita bahas aja kata maaf. Menurut lu nih Pak, di pandangan lu, definisi maaf sesungguhnya apa? Definisi maaf itu tuh ketika kita menyampaikan sebuah perasaan menyesal ataupun
perasaan yang bersalah kepada seseorang dengan ikhlas, itu maaf. Itu maaf. Tapi untuk orang yang di apa ya? Gimana ya bilangnya ya? Untuk orang yang kalau dizolimi kayak gimana Enggak, gitu ya. Untuk ibaratnya orang korban deh. ya iya. Korban atas Kita perbuatan, permudah ya. ya. Lu tadi berarti berperan sebagai pelaku Ya, kalau minta misalnya maaf. sebagai pelaku. Kalau kita jadi korbannya, nah itu gimana tuh? Misalkan udah terlalu sakit nih rasanya nih. Terus kita kalau misalkan gak maafin disangka, ya elah Tuhan aja maaf pemaaf katanya kan. Ya berarti lu belum bisa Kalau nggak maafin. maafin. Ya. Tapi kalau maafin kadang masih ganjel gitu. Ya berarti lu belum bisa maafin dan ikhlas untuk diri sendiri apa yang udah terjadi. Gitu juga kan di hubungan. Kalau misalnya salah satu dari pihaknya belum merasa selesai atau belum bisa memaafkan dirinya atas apa kejadian yang sudah terjadi, jadinya terobsesi. Obsesi. Makin ngejar-ngejar. Kadang obsesi sama rasa suka tuh beda tipis ya. Tapi apakah obsesi harus didasari rasa suka? Enggak juga. Kenapa? Kalau menurut gua harus Enggak. ada suka dulu nih. Karena baru kita bisa terobsesi. Obsesi itu poinnya bukan cuma suka aja menurut gua. Tapi poinnya bisa kayak kenyamanan. Ataupun treat dia, ataupun fisiknya. Oh berarti maksud lu tuh by the time gitu kan. By the time. Suka ataupun tidak, tapi kalau di dalam beberapa waktu itu terus ada interaksi dan bisa terus bersama, pasti bakal jadi obsesi. Setuju sih. Tapi ngomong-ngomong nih, kenapa lu tadi di awal-awal ngebawa relationship buat maafnya? Karena lebih gampang gak sih? Misalnya? Lebih gampang gak sih? Soalnya gini nih, kalau misalkan kita ambil konteks dalam pekerjaan, misalkan kita berbuat salah, kita minta maaf kan, kita selagi kita gak dipecat kan berarti si atasan kita masih memaafkan kesalahan kita kan. Iya. Itu pun pasti dengan ada catatan-catatan seperti SP1 dan lain-lain gitu kan. Ada perjanjiannya kalau lu mengulangi kesalahan yang sama, udah gak ada nih gitu. Stok maaf lu kayak gitu. Tapi kadang ada di beberapa relationship, ya at least yang pernah gua alami gitu ya, ketika gua melakukan salah, entah itu kan bingung ya kalau misalkan kita melakukan salah, ada yang disengaja sama ada yang tidak, itu beda tipis tuh. Ya. Ada yang kita sadar, ada yang kita tidak. Tuh. Nah, mostly ketika gua merasakan atau berbuat salah seperti itu, si pihak pasangan gua tuh kayak ya udahlah, udahan aja lah. Soalnya kalaupun nanti aku maafin nanti keulang lagi kan belum tentu gitu maksudnya. Tapi kalau soal memang ada kesempatan terulang, tapi nggak tahu. Gak ada yang kalau tahu misalnya relationship tuh masuknya juga ego juga sih. Jadi kalau misalnya satu momen kita melakukan kesalahan tapi langsung gak dimaafin atau langsung di cut off, ya berarti itu egoisnya dia. Karena ya di relationship yang benar tuh menurut gua, ketika ego itu menjadi makanan kita sehari-hari. Gimana maksudnya, gimana ego jadi makanan sehari-hari? Ya misalnya contoh simpel deh, lu misalnya udah apa ya, misalnya dalam gimana yang ngejelasinnya, susah sih kalau relationship susah kalau soalnya di bayangan gua tuh hubungannya pernikahan. Nah kalau pernikahan tuh lebih kompleks lagi tuh. Selagi nggak cerai mah masih dimaafin berarti. Selagi masih bisa bareng apapun kesalahannya. Kalau di relationship kan ya udah, namanya juga apa sih hubungan? Apa mungkin gara-gara itu ya kayak nggak ada keterikatan, jadi ya udah terserah kita. Tapi yang ngeheknya nih ya menurut gua, udah ya kita udahan aja misalkan. Tapi kadang gua tuh bertanya, lu maafin gua tapi enggak gitu kan. Gua bukan masalah udahan atau enggaknya, tapi dimaafin enggak gitu. Soalnya itu bakal jadi, takutnya kan ada hukum karma ya di dunia ini. Apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Betul. Itu yang gua takutin gitu. Kalau misalkan dia gak bener-bener maafin, makanya kadang gua make sure itu. Tapi San, kalau misalnya relationship tuh, gimana ya ngejelasinnya, gue jadi relationship yang kita bahas itu kan tentang pacaran. Sedangkan yang tadi maksud gue ego itu tuh untuk pernikahan. Soalnya kalau misalnya di pacaran ya ego kayak gitu ya wajar. Tapi ada statement gini, Pak. Pacaran itu adalah simulasi pernikahan. Enggak, kalau kalian gak tinggal bersama. Ke situ ya. Ke situ ya arahnya ya.
Kalau Iya sih. simulasi pernikahan kan harusnya living together. Ah. Kalau misalnya nggak living together berarti itu bukan simulasi. Jadi semalam tidur di mana? Di rumah. Di rumah. Iya. Sama Sendiri lah. sendiri. Gak di kamar sendiri ya kali gue di kamarnya tuh sama ade. sendiri. Iya sendiri. Ada di beberapa minggu lalu ya, di episode 3 kalau nggak salah tuh lu kesiangan. Kesiangan karena itu emang tidurnya malam. Yang gua tahu, lu kalau misalkan tidur apalagi udah di rumah, cepat lu tidur. Enggak, gue waktu Gak itu mungkin begadang. lagi ngerjain gambar. Punya om gua. Ngerjain gambar, oke, sejam, 2 jam, 3 jam cukup. Anjir gambarnya ribet cowok. Ribet, oke gitu. Semalam jadi di rumah nih. Di rumah nih ya. Iya. Terus kenapa? Enggak, ke distract tadi. Soalnya ada living together. Soalnya jujur gue belum pernah gitu living together. Kenapa gini deh? Relationship orang-orang Indonesia tuh selalu mencondongkan ke arah-arah relationship di negara barat. Kenapa? Ya karena itu relationship yang mereka pengen tuh bukan relationship yang sering dibilang simulasi menikah tuh sebenarnya yang ada di orang-orang barat itu. Ada orang barat yang misalnya udah living together, dia udah living together selama 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun baru akhirnya menikah. Bahkan mereka punya anak dulu baru nikah anjing. Iya, banyak lagi anjir. Mungkin secara moral itu salah ya, secara agama dan lain-lain. Tapi kalau misalkan kita boleh beradaptasi nih ya. Jadi gak apa-apa lah melenceng dikit ya. Kalau misalkan gue berandai-andai gitu, gue menjalani hubungan kebarat-baratan misalkan ya, kayaknya sehat deh menurut gue ya. Menurut gue sehat. Kalau menurut gue mau lu ngikutin cara adat atau ada apa ya, kebiasaan orang-orang barat dalam relationship ataupun kebiasaan orang-orang Indonesia nih ya dalam relationship, bisa aja sehat asal lu nya aja, dari diri lu nya aja. Nggak, kenapa gue merasa itu sehat? Karena setahu gue, yang gua dapat dari beberapa artikel dan bacaan-bacaan, hubungan-hubungan mereka tuh penuh dengan kesepakatan nih. Ya kan? Syarat dan ketentuan berlaku nih. Betul. Itu setuju gua. Dan menurut gua itu adalah dasar komitmen, Pai. Sedangkan di kita nih ya, pada masyarakat umum lah, atau Gen Z lah, komitmen tuh ketika lu sama gua udah statusan, itu komitmen. Menurut gua nggak sesimpel itu. Wah, anjir. Kalau di breakdown nih ya, gila kan? Panjang, cowok. Komitmen tuh cuman gak sekedar I love you tuh enggak. Gak sekedar masang masang status, masang link Instagram pasangan di bio. Sorry, gua potong. Gue jadi ingin sesuatu deh. Itu buat topik minggu nanti. Dan sekarang. Iya, ya sorry gue ke distract ya. Gitu, Pai. Menurut gua jadi orang-orang sekarang tuh merasa kalau pacaran ya itu komitmen. Tapi apa nih kesepakatannya? Sesimpel kayak ya udah yang penting lu nggak selingkuh. Oke, betul itu bisa jadi komitmen. Cuman kalau di versi gua, komitmen tuh A sampai Z-nya diomongin sebelum kita memutuskan untuk berpacaran misalkan. Kalau menurut gue itu terlalu bertele-tele. Yang penting kalau misalnya dari POV gue ya, komitmen tuh asalkan gini deh, sebelum kita misalnya ada ketemu pasangan ya atau relationship dalam pacaran ya, kita kan pasti punya kehidupan dulu sebelum sama dia. Nah, asalkan apa yang kita kerjain itu tidak berpengaruh terhadap adanya dia, itu sudah bisa jadi komitmen. Karena gini, dalam pacaran itu kan berarti orang-orang bilangnya simulasi pernikahan. Berarti kita juga harus melanjutkan hidup kita untuk bisa mencapai pernikahan yang sesungguhnya. Nah, sebisa mungkin hal ini tuh jangan diganggu yang udah kita kerjain sebelumnya. Kehidupan kita sebelumnya tuh jangan terlalu terkontaminasi karena adanya dia. Tapi banyak orang yang berubah nih karena merasa pasangannya menginginkan diri dia seperti ini, bukan seperti apa adanya. Gua lagi pernah ngalamin. Sama, salaman dulu. Berat ya. Emang jadi seakan-akan mereka tuh kalau gitu ya menurut gua, mereka tuh mengajarkan kita untuk berbohong. Ya, karena ke diri sendiri aja kita membohongi gitu, ya, apalagi betul. Ke pasangan. Nah, komitmen yang tadi lu bahas tuh
emang bener nggak cuma sekedar I love you ataupun gimana gitu. Hmm. Emang bener kayak orang barat itu. Jadi lihat aja saat mereka sebelum, contohnya vlogger-vlogger deh yang momen kehidupannya selalu diabadikan. Vlogger-vlogger Amerika ataupun Eropa gitu. Kalian lihat kehidupan dia, misalnya saya belum punya pasangan, setelah seudahnya kehidupan dia nggak terlalu terganggu karena ada pasangan. Itu baru komitmen. Itu setuju gitu. Jadi jangan gimana ya, kalau misalkan kalian banyak menuntut, ini hanya sekedar saran gitu ya dari gua. Kalau sekiranya kalian banyak menuntut pasangan, suatu saat pasangan kalian membohongi kalian, kalian jangan marah dulu. Pikir dulu kenapa dia bisa berbohong, karena kalian membiasakan itu, menyuruh dia untuk menjadi orang lain, dia membohongi dirinya sendiri, dan dalam apa ya, dalam alam bawah sadar si orang ini tuh, gua dari awal juga disuruh jadi orang lain sama dia, ya udah deh gua bohong aja sama dia. Kelar hubungan udah. Ya ada. Gimana lagi soal relationship itu kan panjang sebenarnya prosesnya. Kayak tadi deh yang sebelum kita take ini, lu ngebahas, gue yang awalnya cuma seminggu dua, lu yang bilang awalnya cuma seminggu 2 minggu Dekat gitu dekat ya. bisa PDKT. langsung pacaran. Kalau gue nggak bisa jujur dari dulu. Karena ya gue menimbang ini gue ke dia tuh cuma sekedar tertarik, cuma sekedar suka, ataupun emang benar-benar gue pengen sama dia. Karena prosesnya panjang gue. Karena perbedaan lu sama gua tuh di bagian ini, Pak. Kan kalau lu PDKT-nya yang lama, terus baru bisa memutuskan untuk pacaran. Sedangkan gua PDKT-nya bisa terbilang lumayan singkat, habis itu bisa memutuskan pacaran. Soalnya yang gua rasakan kalau PDKT terlalu lama, lama-lama sih rasa interestnya itu mengurang gitu. Dan Ya. itu juga banyak hal yang terjadi kan. Misalkan entah emang si orang ini tidak seperti yang kita mau atau kita tidak seperti yang dia mau. Bisa jadi kayak gitu. Nah, kalau di gua, kenapa gua harus PDKT-nya lama itu karena ya pada intinya gua nggak mau memaafkan diri gua karena udah menyiakan seseorang. Itu susah sih. Gua menghindari hal itu. Dan ini masih berhubungan soal maaf ya. Ini kita pernah bahas di episode 2 yang perihal membereskan hal-hal di masa lalu. Yeah. Nah, kalau dia tidak bisa memaafkan orang lain dan dirinya sendiri di masa lalu, itu akan berimpact ke depannya. Betul. Jadi punya trust issue karena lu belum memaafkan itu sepenuhnya gitu. Iya, ya, setuju gue karena hal itu. Jadi ya sebisa mungkin ketika lu ketemu seseorang dan memutuskan ingin pacaran, lihat dulu baik-baik diri lu nya. Lu udah siap atau belum untuk memaafkan kesalahan lu di masa lalu ataupun kesalahan dia di masa lalu. Dan juga kesalahan-kesalahan yang akan datang. Betul. Karena pada konsepnya memaafkan itu bukan memaafkan orang lain, tapi memaafkan diri kita dulu nih. Betul. Itu Pasti setuju gua. Pasti ketika orang lain ada yang berbuat salah ke kita kan, dia jahat, tapi kita lupa berkaca nih, kenapa dia bisa berbuat seperti itu. Oh, ini. Gue pernah dapat satu quotes ya dari seseorang gitu. Lu lebih sayang diri lu atau pasangan lu? Jawaban lu apa? Gua ya yang pernah gua rasakan lebih sayang pasangan gua. Salah. Betul, itu salah, tapi salah. Karena mungkin gua kecenderungan menjadi people pleaser gitu. Jadi kadang ada momen-momen seperti itu. Tapi sekarang gua belajar untuk lebih menyayangi diri gua. Makanya itu tadi, ketika gua PDKT lama, gua jarang lanjut ke jenjang selanjutnya karena gue memikirkan diri gue gitu. PDKT aja udah gini, udah banyak bosennya, udah sebulan 2 bulan banyak bosennya, apalagi relationship. Jadi ya udah mending gak usah gitu. Nah, kalau mending kita FWB aja. Anjir. Bercanda. Wih. Nah, kan ini ada bukti video ya. Bercanda. Ada bukti video. Lihat muka dia tadi serius kan? Betul kan? Nanti gua cut. Jadi buat nggak, kalau di-cut nanti gua bakal ngasih note di Instagram ataupun di sosial media kita. Nanti ini video ini tuh ada yang di-cut, harusnya dia ada yang bilang jangan gitu anjing, kita tuh udah 5 episode serius terus gitu, jadi harus ada selipan gitunya. Bodoh. Anjing gua lagi kena anjing. Aku bodoh. Cuman ya udah balik lagi soal yang relationship. Oke. Apa sih tiba-tiba gitu, kaget gua. Tadi gua salah ngomong gitu. Aduh, kok gua bisa ngomong gitu ya gitu. Itu gue gak tanggung jawab ya, Sam. Iya lanjut dulu. Ya kalau misalnya antar ada lu deket sama siapa, antar ada cewek nanyain ke gue ya. Oh, tapi kalau ke masalah itu gue pasti decide untuk ngomong di awal gitu. Oh, tenang kok, tenang. Kalaupun misalkan pada endingnya FWB-an, gue ngomong di awal kok.
Lu FVB ada berapa orang sih sekarang? Jadi gimana yang tadi? Gimana yang Jawab tadi? dulu dong. Pemirsa kayaknya penasaran. Nggak ada. Gak ada, bener-bener lagi sendiri. Tapi kalau untuk Kalau yang ada orang gue Garut, mencoba. Ya itu gue mencoba orang untuk Majalaya. berkomitmen. Mana anjing? Tiba-tiba Majalaya, tiba-tiba Garut anjing. sebutin cuma daerah nih. Enggak anjing, memang nih gini. Memang gue tuh punya Ya ayo. punya Mau dreams dibawa untuk kemana nih? Mau dibawa kemana nih? mempunyai atau menjalin hubungan dengan wanita dari Sabang sampai Merauke. Memang, tapi kan itu kan cuma mimpi tolol aja gitu, nggak harus Berarti direalisasikan. termasuk yang ke timur. Pernah, iya itu. Sekarang gimana kabarnya? Aduh, udah lama nggak kontekan lagi, udah asing. Sayang banget sih. Heeh. Padahal kalau dilihat ya waktu itu agak-agak nyambung sama dia. Sangat, kalau nyambung sih. Tapi gue lebih nyambung sama. Udah nggak usah dilanjutin. Gue selamatin lu kali ini nih. Gue selamatin lu. Thank you, Pak. Ya, tadi Gue itu yang lu selamatin mau ngomong apa, kepotong kan tadi? Yang lupa lagi gue. Anjing, kata gue juga ngomong dulu anjing. Udah tahu kita tuh tolol untuk bridging tuh tolol banget. Ya udah nggak apa-apa sih, lagian kan kita juga emang bahasan kita tuh mengalir karena emang opini. Konsepnya nongkrong online lah ya. Iya, opini kita tuh emang berdasarkan kadang pengalaman pribadi, kadang 80% pengalaman pribadi. ataupun misalnya fakta-fakta yang kita temuin dalam sesuatu Iya, hal, iya. kayak misalnya relationship yang tadi tuh, soal perbedaan relationship soal orang-orang Eropa, Barat atau Amerika gitu, sama perbedaan orang Indonesia yang disebut komitmennya aja udah beda. Definisi awalnya. Definisi awalnya udah beda, dan bahkan pengaplikasinya juga salah untuk di orang-orang Indonesia. Kalau menurut gua orang-orang Indonesia tuh lebih masuknya sama ya budaya-budaya timur, Arab ataupun ya negara-negara timur lainnya. Karena apa? Karena ya Indonesia tuh negara yang bisa dibilang negara yang beragama. Agama yang bang dijunjung tinggi. Kayak sila ke-1 Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Betul. Nah, makanya tuh kalau misalnya kita saat ini tuh mengadaptasi budaya relationship atau pacaran dari orang Barat, itu jadi pro kontra. Dan kalau lu sadar dari awal yang kita omongin kan dilarang agama ya. Oke, kita lupakan itu sejenak. Ya udah, pokoknya intinya gini. Apapun yang kalian perbuat, dosa ataupun Tanggung masing-masing. Gitu. Kita nggak ikut tanggung. Ya, tapi gua ada pertanyaan. Menurut lu haruskah memaafkan orang? Harus ya. Harus. Walaupun tapi ada beberapa hal yang nggak harus dimaafkan. Nah itu gue tadi kepikiran itu, soalnya ada beberapa statement yang bilang gak apa-apa kok kita nggak maafin orang juga. Ya emang gak apa-apa. Dengan catatan outputnya jadi baik. Betul. Gitu. Jangan jadi dendam terus kita mencoba amit-amit mencelakakan dia misalkan. Karena anjing gue gak terima nih digini. Itu udah termasuknya toxic people gak sih? Iya. Makanya sebenarnya kan kita membuat Merokes ini tuh sebenarnya ada unsur dendamnya juga gitu. Ya. Tapi jadi karya kan. Betul. Setidaknya gitu. Kita gak cuman ngegibahin atau ngomongin atau ngejelek-jelekin orang, enggak. Tapi kita udah pernah bahas belum sih soal titik awal Merokes? Kenapa ada? Kayaknya udah ya. Udah, cuman kan gak tayang. Oh iya, lupa. Yang dibakar tuh yang muka gua gelap anjing. Kayak Zetsu anjing. Muka gua gelap anjing kayak Zetsu. Mana lu sebelah sama gua lagi pas video itu? Iya, jadi yin and yang anjing, lunya yang kecerahan, guanya yang kegelapan anjing. Guanya overlay gak balance anjing. Makanya bakar. Episode udah, itu bakar. Apa-apa, nanti kita buat lagi. Kita bikin spesial anniversary ketiga. Nah, iya ngomong-ngomong, kita tahun ini mau 3 tahun guys. 3 tahun gitu. di bulan April tanggal di bulan 10. April. 10 ya? Iya, 10. Oh, 10 tuh. 10 awal mula announcement Merokes akan ada. Karena itu dihitung per episode pertama tayang, ya kan? Kalau ide gue jujur lupa lagi ide Merokes ini tercetus. Lama sih. Kita ngegodoknya 2 bulanan. Iya, lama sih. 2 bulanan, dan selama 2 bulan itu penuh dengan air mata untuk gua. Ya, dan jujur saat itu tuh gue kesel sama dia. Nanti kita bahas di episode lainnya. Ya kita udah. buka semuanya. Kita sebut nama lah. Oke lah, ayo kita sebut nama. Janganlah. Spesial bro. Kita kan pernah sebut nama.
Gua kasihan sama lu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kayaknya Soalnya orangnya juga udah tahu kayaknya. kalau bahan bakar lu kan di awal di Merukes ya itu. Kayaknya udah tahu dia. Ya udahlah nggak apa-apa, gimana lu Nanti lah, aja. nanti. Ya udah, nanti kita obrolin Karena juga sama Acil kan. untuk kita bertiga tuh bahan bakarnya beda-beda nih. Niatnya bahan bakarnya beda-beda gitu. Beda-beda di sini tuh. Jadi nggak pure semua karena ayo kita berkarya, enggak anjing, nggak ada kita. Nggak ada. Nggak ada. Punya apa ya? Punya purpose masing-masing. Kayak gitu. Ya tapi ya itu kan nanti ya kita bahas lagi soal relationship. Apalagi yang mau kira-kira harus dibahas nih di episode kali ini menurut lo? Kalau menurut gua untuk maaf ya. Ya untuk maaf. Yang tadi deh yang soal nggak memaafin orang. Misalnya kayak gimana kalau menurut lu? Ntar gue juga ngasih opini gue. Ini yang gue lihat di sosmed aja. Jangan sekali-kali memaafkan orang yang selingkuh. Ada yang bilang gitu. Sebenarnya iya, gue setuju dan agree to disagree. Iya kan, iya dan tidak berarti kan iya kalau kayak tidak. gitu kan. Karena gimana ya, buat ngejudge orang-orang itu tuh kadang mereka tuh emang purpose dari mereka tuh emang bener. Cuman biar tidak terulang ya kan. Ada yang bilang juga itu tuh penyakit katanya, nggak bisa. Ada yang bawaannya kayak gitu. Ada memang genetik ya, berarti ya genetik. Genetik sih enggak menurut gua. Cuman ya karena habit, kebiasaan. Tapi aduh, gue jadi kepikiran suatu hal yang berat nih menurut gue nih. Apaan? Kan tadi kita sempat singgung soal genetik ya kan. Kadang kan anak itu adalah hasil dari didikan orang tuanya kan. Kalau misalkan gitu ya, dia jadi tukang selingkuh, fuckboy lah, fuckboy, fuckgirl gitu kan misalkan. Apakah itu ada unsur didikan orang tua? Menurut atau gua, mungkin orang tuanya di masa lalu pernah kayak gitu, jadi orang tua pasti sekarang nggak akan mengajarkan kayak gitu ya. Cuman kan kita sebagai anak tuh biasanya melihat apa yang terjadi. Aduh iya lagi. Melihat apa yang terjadi. Jadi hal itu tuh saat kita nggak tahu apa-apa, kita itu menganggap hal itu tuh benar. Karena kita mungkin pada saat itu belum bisa membedakan mana yang benar mana yang salah. Ya belum bisa membedakan. Proses namanya juga ya kan, manusia berubah. Nah tapi kalau kayak gitu, gue agak nggak setujunya kalau ada yang bilang itu penyakit. Kalau penyakit gue nggak setuju. Udah mah dia bilang penyakit terus nggak bisa diobati. Nah bentar dulu nih, kan penyakit dulu banyak ya kan, secara gamblang gitu ya. Penyakit itu adalah sesuatu yang terjadi ketika ada zat-zat lain yang di luar tubuh yang biasanya ada di dalam tubuh. Aduh gimana ya menjelaskannya ya? Ya udahlah, dasar penyakit kan gitu, udah penyakit lah, kebayang. Maksudnya kan pasti entah disembuhkan sama antibodi badan atau sama obat-obat gitu kan. Eksternal berarti. Internal dan eksternal kan. Menurut gua manusia itu kan dinamis ya. Kalau misalkan hari ini dia selingkuh, 5 tahun yang akan datang nggak ada yang tahu. Jadi menurut gua sebelum ngejudge itu lihat dulu track record sebelumnya gimana orangnya gitu. Aduh, kalau ngebahas soal selingkuh susah sih, San. Aduh, nanti gue diserang lagi ya kayak yang udah. Ini kayak bahasan kita waktu open relationship sih. Karena gue salah satu orang yang mungkin bisa memaafkan perselingkuhan. Ya, satu orang. Gue juga bisa, karena ya menurut gue it's okay. Itu terjadi di masa lalu, ya udah. Gue juga nggak bisa ngapa-ngapain juga gue masalahnya soal masa lalu gitu. Makanya kalau gue punya prinsip 2 kali salah. Sekali gue maafin, kedua kali gue tinggalin. Kalau gue nggak ada sih, cuman sekali aja. Kenapa gue sekali? Karena ya kan orang berhak dapat kesempatan kedua nggak sih? Ya karena gue ketika hal itu terjadi, gue akan nanyain dulu kan pasti. Oke. Nanyain dulu kenapa, ada apa. Oh iya sama sih. Ini selingkuh ya. Selingkuh bahasanya. Kenapa, ada apa. Perasaan gue udah melakukan hal yang seharusnya. Hal yang gak harus dilakukan ataupun hal yang harus dibatasi, gue udah melakukan hal itu. Karena kalau misalnya ternyata jawaban dia ya karena aku bosen bla bla bla. Oh, itu nggak make sense sih. Cut. Itu nggak make sense sih. Kalau bosen ya mending udahan aja nggak sih? Kalau gue udah langsung cut. Orang-orang kayak gitu tuh cuma bawa pengaruh negatif di hidup. Jadi gue langsung cut. Tapi kadang ada beberapa hal yang emang sih urusan hati tuh kadang bego sih buat cowok. Susah. Bego supaya jadi
jadi bego buat cowok tuh. Asli anjing. Itu gue kerasa banget gitu ya. Ketika misalkan ya kan lu sometimes melihat gue seperti people pleaser gitu ya, yang banyak mencoba untuk membuat orang lain senang, membuat orang lain bahagia. Nah tapi ketika urusan cewek nih ya, yang notabene gue bisa menyelesaikan masalah-masalah orang lain, gue dibego-begoin tuh gampang anjing sama cewek tuh. Nah gila. bedanya kalau gue wanita jahat, wanita gue nggak. Jangan ngomong gitu pak, jahat wanita anjing. diserang feminis lu ntar. Bodoh, emang jahat anjing. Ya tapi gue emang mendukung gerakan patriarki sih. Iya, nggak, sorry, bukan gerakan patriarki. Kita kurang setuju dengan equality of gender. Ya, nggak, Gitu. ya bisa dibilang kita juga orang-orang yang. Kalau patriarki ada beberapa hal yang nggak make sense, Pak, menurut Bapak. Iya sih. Untuk saat ini. Makanya ya ambil di tengah-tengahnya aja. Untuk kesetaraan gender tuh kita kurang setuju. Bukan gak setuju ya, kurang karena ada beberapa poin yang nggak bisa setara. Udah gitu aja. Iya. Ya gimana ya, ngebahas kesetaraan gender, relationship, memaafkan dalam sebuah relationship. Kompleks, cok. Kompleks banget, gak sesimpel itu. Bahkan kita juga sampai sekarang tuh masih menimbang-nimbang gitu bagaimana caranya membina hubungan yang benar gitu kan. Masih membina hubungan yang benar, bagaimana menjadi seorang pria yang seharusnya. Itu kita semua masih belajar, nggak? Karena untuk kita pribadi ya, udah hampir 180 lebih episode dari Merauke selama 3 tahun ini. Itu tuh kalau kalian dengar dari awal nih ya, tuh kita banyak perubahan sudut pandang ya, kalau betul. Kalian paham. Misalkan mungkin di season 1 Pai setuju sama seks bebas misalkan. Season 2 udah enggak nih. Season 3 jadi lebih mature lagi lah gitu. Jadi kelihatan tuh progresnya. Dan ada beberapa orang yang bilang, lu mah ngejilat udah sendiri, dulu ngomongnya gini. Wes, kok bisa gitu bos? Manusia berubah. Tapi yang jadi permasalahan, kita sadar atau enggak gitu. Jangan denial kalau kalian dulu ngerasa, aduh statement gue salah nih. Ya udah kalian bilang gitu. Kalian rubah jadi lebih baik. Jangan, ya udah sih. Kalau menurut gitu, gue salah atau enggak tuh, salah atau benar itu tergantung sudut pandang kita sih. Betul, makanya di kamus gue nggak ada benar atau salah. Yeah. Gimana kita menyikapi? Kita lagi gimana perasaannya waktu itu? Kita lagi ada di posisi apa waktu itu kan? Berat banget anjing. Ya makanya itu gue minum dulu nih tadi ya. Gue minum dulu tuh gue menarik pas. Cing. Ini udah keberatan nih San, sumpah San. Berat serius banget ya. Padahal cuma ngebahas maaf loh. Iya. Maaf loh anjing. Oke, kita langsung ke untuk closing ya. Kan tadi gue bilang udah closing lagi aja. Setengah jam anjing, udah setengah jam. Ya nggak apa-apa, penonton suka yang lama. Enggak tuh. Ya makanya kalian nonton habis. Cuman 10 menit, 20 menit di awal, tai. Udah tahu padatnya di tengah kita ya. Iya, soalnya kita kan emang suka berbincang, kita tuh humble. Apa harus gua bikin segmen kayak menit-menit sekian, apa harus biar kalian langsung ke inti. Komen deh di bawah deh. Ntar gua pertimbangkan lah. Ya, tapi gua lupa mau ngomong apa lagi. Lu kata lu juga udah saatnya closing kan. Iya sih. Ini kapasitas otak udah terlalu panas nih, udah ngebul kepala. Oh, kata-kata deh misalnya dalam buat relationship yang berhubungan dengan maaf. Be yourself sih kalau kata gue sih. Be yourself. Mau itu baik atau buruk untuk pasangan lu ya be yourself. Semuanya bisa diomongin kok menurut gue ya. Kalaupun memang itu buruk dan sebenarnya juga buruk bagi kita kan, tapi kadang kita sulit untuk merasa itu gitu. Kalau kita tuh ternyata tidak baik untuk orang lain, itu masih bisa dirubah kok. Tapi tetap jangan dari awal kalian menjadi orang lain. Be yourself, udah apa lagi. Nah kalau dari gue, embrace your feeling. Katakanlah apa yang utarakanlah apa itu, yang itu juga penting, itu juga lagi penting. Lu rasakan. Misalnya lu saat lagi PDKT dekat dengan seseorang dan misalnya calon pasangan lu ini tuh memaksa, lu bilang dengan jelas kalau misalnya gue harus gini atau gue harus gitu. Tergantung posisi kalian lagi gimana. Dan kalau misalnya kalian lagi dalam relationship, kalian sedang mengalami hal yang berat, kalian juga embrace your feeling.
terutama buat cowok ya. Karena cowok-cowok tuh kadang mereka cuma laki-laki tidak bercerita ya, katanya. Laki-laki tidak bercerita, tapi ketika dalam relationship kalian kan berusaha membangun komitmen yang ingin kalian lanjutkan ke jenjang selanjutnya. Jadi bicarakan dengan pasangan kalian tentang apa yang kalian rasakan dalam relationship itu. Tambahan deh, menurut gue bukan laki-laki tidak bercerita, tapi laki-laki lebih memilih tempat cerita. Ya betul. Karena gue pribadi juga kadang misalnya buat cerita-cerita hal-hal yang berat kayak misalnya kerjaan ini, gue nggak pernah ke pasangan. Walau ya mungkin ke pasangan tapi dikit gitu. Dikit ya. Nggak secara detail. Itu pun, lu sadar nggak ketika lu cerita ke pasangan itu, ketika masalahnya sudah selesai. Ya. Ya nggak sih? Ya betul. Karena ketika sedang ada masalah itu, gue takutnya memberatkan pasangan gue. Ikut jadi kepikiran. Dan kalau gue nih ya, kalau gue tuh konsepnya memang gue senang bercerita ya. Memang orangnya senang bercerita dan mungkin oversharing jadi jatuhnya. Tapi ketika misalkan gue mencoba cerita nih ke orang baru, misalkan lagi PDKT nih, gue cerita ini masalah aku gini. Terus respon dia cuman, oh sabar ya, semangat ya. Udah gue nggak akan cerita lagi, gue jamin. Bukan karena apa ya, tapi gue tuh kayak butuh insight dari orang lain gitu. Kalau kalian gak bisa ngasih itu, gue gak akan paksa. Dan ya udah berarti kita tidak cocok nih untuk sharing masalah, untuk sharing soal masalah-masalah hidup. Berarti kita cocoknya mungkin untuk have fun doang gitu. Nah itu makanya cari pasangan yang benar. Jangan salah pasangan. Nanti sesat di jalan. Bye-bye. Bentar anjing, tiba-tiba bye-bye terakhir ini gue dari tadi nggak jadi ngomong. Dari tadi terakhir terus anjing. Ini yang terakhirnya. Kalau kata maaf tidak cukup, terus gimana caranya kita dimaafkan? Kalau dengan hanya kata maaf tidak cukup. Nah, itu kasih ke opini kalian. Drop di komen. Betul. Bye-bye. Bye-bye.